Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Rut. Rut pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke 16 dan 17. Rut pasal pertama ayat 16 dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bersamamulah bangsaku dan bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini merenungkan bersama-sama tentang kasih setia saat sulit. Kasih itu setia saat sulit sekalipun. Jadi bukan ketika masa-masa yang indah saja, tetapi ketika masa yang sulit sekalipun. Saudara, pagi ini kita belajar dari kesetiaan seorang Rut. Kesetiaan seorang Rut bukan kesetiaan yang romantis atau sentimental. Kenapa? Karena kesetiaan itu lahir dari keputusan iman yang radikal. Saudara, Rut tahu bahwa mengikut Naomi berarti meninggalkan tanah kelahirannya, identitas lamanya, dan jaminan sosialnya. Ia tidak dijanjikan kemudahan, tetapi sama sekali ketidakpastian. Kita tahu ya cerita Rut bagaimana. Kita semua mengerti karena ceritanya sangat populer kan. Bagaimana keluarga Elimelech dan Elimelech dan Naomi dan Mahlon Kilion anak-anaknya itu, saudara, kemudian ke tanah Moab karena kelaparan di Betlehem sana, dan akhirnya anak-anaknya menikah dengan perempuan Moab, di antaranya yang menikah dengan Rut. Nah, tapi apa yang terjadi di sana? Elimelech dan anak-anak laki-lakinya mati, dan tinggallah Naomi dan kedua menantunya, yang mungkin relatif muda karena mereka belum mempunyai anak juga. Berarti Rut, satu lagi menantunya Orpa. Saudara, ketika kita melihat situasi seperti itu, maka apa yang dimiliki oleh Naomi ketika Rut harus memutuskan ikut kepadanya? Keputusan yang paling wajar adalah sebenarnya yang dilakukan oleh Orpa. Sering kita menganggap itu salah sekali. Sebetulnya tidak salah. Karena ikatan apapun sebenarnya sudah tidak ada. Suami sudah meninggal dan Naomi tidak punya lagi keturunan kan? Mau bagaimana? Tapi justru di sini yang menarik Rut. Karena dia sekalipun meninggalkan Naomi itu satu yang normal, wajar, tapi Rut tidak melakukannya. Rut memilih untuk bersama-sama dengan Naomi. Disinilah kita melihat bagaimana Rut betul-betul memiliki kemurnian hati. Ingin bersama-sama dengan Naomi. Bahkan satu statementnya ini sangat terkenal.
Dimanapun kamu pergi, aku harus di situ. Dimana kamu bermalam, aku harus di situ. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Dimana engkau mati, aku pun di sana. Tidak ada yang bisa memisahkan itu, kecuali katanya kematian. Sudah satu hal yang luar biasa, bahwa kesetiaan, kasih itu teruji bukan ketika masa-masa baik kan, tapi ketika masa-masa sulit. Dan kita lihat di sini, Rut memilih setia ketika tidak ada alasan logis untuk bertahan. Itulah kasih. Saudara, dalam terang pemahaman kita bahwa kasih yang sejati selalu terwujud dalam ketaatan yang murni, yang tulus. Ketaatan yang lahir dari kasih kepada Allah dan sesama. Rut tidak sekedar setia kepada Naomi sebenarnya. Rut juga sedang menyerahkan dirinya kepada Allah Israel. Allah yang dipercaya Naomi. Makanya Allahmu adalah Allahku juga, kata Rut dalam kitab itu. Saudara, kesetiaan kepada sesama menjadi jalan konkret untuk kesetiaan kepada Allah. Kasih tidak dipisahkan dari penderitaan, tetapi justru dimurnikan melaluinya. Jadi kalau kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, penderitaan itu tidak memisahkan. Kan benar kan? Firman Tuhan dalam Roma juga sama dikatakan ayat pasal 8 itu kan. Dengan apakah kita dipasangkan dengan kasih Kristus? Dengan penderitaankah? Dengan pedangkah? Disebut banyak hal. Tidak. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dengan kita. Dan sebaliknya ketika kita mengasihi Tuhan, juga tidak ada yang bisa memisahkan. Penderitaan itu bukan memisahkan, tetapi memurnikan kasih kita, kesetiaan kita. Saudara, ada banyak orang mampu mengasihi selama hubungan itu memberi rasa aman dan keuntungan. Tapi ketika kasih sejati teruji, ketika relasi menuntut pengorbanan. Ketika semua baik, banyak orang bertahan. Apalagi kalau menguntungkan, lebih bertahan lagi. Tapi kasih sejati itu teruji ketika relasi menuntut pengorbanan. Ketika kesetiaan lebih mahal daripada kenyamanan. Ketika bertahan terasa lebih berat daripada pergi. Disitulah kasih yang sebenarnya teruji. Rut mengajarkan kepada kita bahwa kasih bukan sekedar bertahan karena keadaan, tetapi bertekun karena komitmen iman. Saudara, biarlah kita senantiasa hidup di dalam kasih-Nya. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh.
Allah yang setia sepanjang kehidupan, sepanjang zaman. Kami mengakui bahwa seringkali kami mengasihi selama keadaan menguntungkan kami. Bentuklah hati kami agar mampu setia seperti Rut yang dalam kondisi apapun dia setia di dalam relasinya, setia dalam panggilan, dan setia dalam iman meskipun harus menempuh jalan yang sulit. Mampukan kami mengasihi, mampukan kami menghidupi kasih yang bertekun hingga akhir apapun yang terjadi dalam hidup kami.